Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Buddha Tongtuen, dan salam kerukunan. Nah, Sobat Rukun dimanapun kalian berada, pada kali ini kita kembali lagi ke podcast kerukunan, yang dimana pada podcast kali ini kita sudah menghadirkan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu ada Bapak Dr. Haji Robi Nur Hadi. Beliau selaku anggota FKUB Provinsi DKI Jakarta. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Baik, alhamdulillah Mas Rizky sehat. Mudah-mudahan Mas Rizky juga sehat. Amin. Nah, Sobat Rukun dimanapun kalian berada, pada podcast kali ini kita akan membicarakan masalah perspektif Hari Pahlawan terhadap relevansinya terhadap kerukunan, khususnya Provinsi DKI Jakarta. Nah, bersama saya Khairul Rizky Atamami yang akan memandu podcast kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai bincang-bincang ya Kak ya, kita akan sedikit mengulas terkait Hari Pahlawan. Bahwasanya Hari Pahlawan ini kita peringati setiap tahunnya pada tanggal 10 November, yang dimana peristiwa tanggal 10 November ini merupakan momen bersejarah khususnya bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam menghantarkan kita kepada kemerdekaan gitu ya. Yeah. Nah, kita sedikit agak berbincang-bincang mengenai esensi pahlawan itu sendiri sebenarnya seperti apakah gitu. Apakah pahlawan itu memang yang harus dia mengangkat senjata? Apakah pahlawan itu memang dia harus berjuang terhadap demi mencapai tujuannya gitu Pak. Nah, menurut Bapak Robi sendiri bagaimana Pak? Baik, terima kasih Mas Rizky dan sahabat-sahabat Jakarta dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik hari ini karena kita sedang membincang soal pahlawan. Tapi saya ingin memberikan satu hal penting tentang pahlawan. Pahlawan itu tidak selalu dilekatkan kepada orang yang sudah meninggal. Ya. Karena pahlawan itu bisa sahabat-sahabat sekalian, Mas Rizky, atau bahkan saya. Kenapa begitu? Sebab ada dua nilai penting dalam kepahlawanan. Satu, pengorbanan. Semua kita diberi kesempatan untuk berkorban saat kita melihat kesempatan yang memanggil kita untuk berkorban. Masalahnya adalah ada orang yang berkorban sampai kemudian dia harus gugur, tapi juga ada yang tidak. Dan kami berharap tentu kita berkorban dan kita bisa meneruskan tanggung jawab pengorbanan kita. Yang kedua, nilai keberanian. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat ada hal yang memang kita lihat untuk perlu kita rubah ya. Dan tidak semua orang punya keberanian. Maka orang-orang yang punya keberanian lebih untuk melakukan perubahan juga adalah pahlawan. Dan setelah dia merubah, maka dia harus meneruskan tanggung jawabnya. Jadi ada pengorbanan, ada keberanian, ada tanggung jawab meneruskan keberanian. Itu pahlawan. Lalu apa konteksnya bagi kita sebagai orang Indonesia ya, dan sebagai warga Jakarta? Sahabat-sahabat sekalian, pahlawan itu selalu akan muncul ya, karena ada keadaan yang membutuhkannya. Misal kita masih berhadapan dengan angka kemiskinan, keterbelakangan misalnya, atau bahkan di konteks Jakarta ada kebanjiran, ada kemacetan, ada tawuran, dan ada hal-hal yang mungkin ya bisa jadi pemicu terkait dengan ketidakrukunan dalam masyarakat. Nah, ini adalah satu kondisi yang memerlukan kehadiran sahabat-sahabat sekalian, Mas Rizky, dan tentu saya, kita semua harus berkolaborasi supaya masalah-masalah ini bisa terselesaikan, dan siapapun dia kita lekatkan sebagai pahlawan. Pahlawan adalah orang yang punya keberanian lebih untuk mengambil pilihan, bertanggung jawab menyelesaikan masalah. Nah, oleh karena itu kita tentu ingin menghadirkan pahlawan-pahlawan di Jakarta
pahlawan-pahlawan di Indonesia yang mampu menyelesaikan masalah dan membuat perubahan. Ya. Nah, dalam konteks yang ketiga tadi, bahwa Jakarta ini heterogen. Iya. Orang dari berbagai banyak hal, bahkan agama, baik yang tercatat maupun yang negara belum mencatatnya, kepentingannya menjadi sangat banyak. Dan karena itu potensi terjadi gesekan-gesekan atau hal-hal yang mungkin belum terbangun kesepahaman itu. Iya. Jakarta ini tagline-nya bagus. Ada kolaborasi, ada akselerasi, ada elevasi. Ini sangat bagus sebab sesungguhnya kepahlawanan itu bisa lahir dari kolaborasi. Tidak ada superhero yang mampu menyelesaikan masalah sendirian. Dengan kolaborasi kita semua bisa jadi pahlawan. Ya. Karena itu masalah-masalah itu akan mengalami proses akselerasi. Artinya percepatan. Masalahnya berkurang. Ya, misalnya tadi mungkin dalam konteks kerukunan yang tadinya di satu tempat, katakanlah satu kecamatan di Jakarta Pusat seperti Matraman misalnya, ataupun misalnya di daerah mana di Jakarta Timur ya, atau daerah Klender atau apa gitu. Nah, kalau kemudian ada masalah-masalah kerukunan, lalu kemudian para tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah dan semua berkolaborasi, nanti kita akan mendapatkan akselerasi penyelesaian masalah. Dengan begitu kita akan pindah tahapnya dari tidak rukun misalnya jadi rukun. Itu yang disebut dengan elevasi. Dari tadinya banjir menjadi kurang banjirnya. Dari tadinya macet misalnya karena orang-orang lebih mengedepankan kendaraan pribadi, dia lalu mengurangkan itu masuk ke kendaraan publik, maka terjadi elevasi dari kemacetan menjadi berkurang kemacetan. Itu contoh ya. Nah, berarti pahlawan itu sendiri, berarti pahlawan itu hadir tergantung kondisinya seperti apa gitu ya, masalah-masalahnya seperti apa. Tinggal bagaimana caranya, bagaimana nih kita sebagai warga masyarakat ini masing-masing dari kita mempunyai peran yang sama gitu. Kita punya peran yang sama, kita juga bisa menjadi pahlawan, minimal pahlawan di lingkungan terkecil dulu mungkin gitu ya Pak ya. Pahlawan itu selalu terbuka lowongannya. Karena masalah selalu ada di depan kita. Ada ketawuran, maka memerlukan pahlawan kerukunan. Ada kebanjiran, maka kita perlu pahlawan yang mampu menangani banjir. Ada kemacetan juga begitu. Saya ingin mengajak salah satu contoh tentang masalah kita bersama, yaitu kemacetan. Sebenarnya kita bisa menjadi pahlawan saat kita mau untuk mengambil pilihan-pilihan menghindari kita menjadi kontributor kemacetan. Mesti komitmen itu ya. Saat kita tidak menjadi kontributor kemacetan, maka kita jadi pahlawan. Banjir itu kan salah satunya yang datang dari perilaku manusia adalah buang sampah sembarangan. Betul. Kalau naiknya air laut yang ke darat yang disebut dengan rob itu memang perlu penanganan sendiri. Kalau kiriman dari Bogor ke Jakarta itu juga perlu penanganan kebijakan tersendiri. Tapi kalau banjir itu keluar dari drainase, meluapnya air dari drainase ke jalan, dan itu karena tersumbatnya drainase itu, maka kita semua bisa jadi pahlawan. Bagaimana caranya? Pertama, jangan buang sampah ke selokan. Kedua, kalau kita tahu ada sampah di selokan, ambil. Saya ingin men-challenge kita semua. Kota yang maju adalah kota yang tidak buang sampah sembarangan. Karena kalau kita tidak buang sampah sembarangan, tidak perlu ada yang memungut. Itu kota yang hebat. Kota yang berkembang itu kalau ada yang buang sampah di selokan, jadi penyebab banjir. Masih ada yang mau ngambilin, ya kan? Mas Rizky buang sampah, saya ambil. Itu kota berkembang lah. Tapi kota yang terbelakang adalah ada yang buang sampah ke selokan sehingga banjir berserakan,
dan tidak ada yang mengambil. Ya. Berarti kurang sisi awareness-nya apa ya berarti ya? Kurang Kita perlu pahlawan yang mau mengambil sampah sembarangan itu. Ya. Masih nunggu ya. Betul. Tidak mencoba untuk berangkat dari kesadaran sendiri. Betul. Bahkan ketidakrukunan itu terjadi karena banyak orang buang sampah sosial sembarangan. Ya. Harusnya kita menghormati, kita berbuat suka-suka. Itu namanya membuang sampah sosial di tengah jalan. Sehingga orang terganggu dengan sampah sosial itu. Ya. Termasuk misalnya dalam situasi demokrasi ini menjadi buzzer RP. Itu sampah demokrasi yang mestinya tidak boleh ada orang yang membuatnya. Karena itu sama dengan membuang sampah. Ya. Sehingga kita tidak perlu ada polisi cyber gitu ya yang harus menanganinya. Atau hoax ya, itu juga sama. Itu adalah pembuang sampah sosial. Nah, di hari pahlawan yang kesekian kalinya pada tahun ini, ayo kita bersemangat, kita membangun spirit kepahlawanan untuk tidak buang sampah sosial, untuk tidak buang sampah yang sebenarnya, sehingga membuat kekotoran, kebanjiran, dan penyakit. Oke, jadi seperti itu Pak. Nah, mungkin sedikit kita mencoba untuk membreakdown ya Pak ya, terkait perbedaan antara bagaimana pahlawan ketika pada masa kemerdekaan dan sekarang ini. Apakah perjuangan kita ini sebagai warga ini bedanya di mana Pak gitu, maksudnya di masa lalu dengan sekarang ini? Apalagi kan kalau di era sekarang kan seperti yang tadi sudah Bapak sebutkan bahwasanya kita hidup di media cyber, kita hidup di masyarakat yang memang notabene-nya kita memang semua teknologi informasi semua kita dapatkan gitu Pak. Pahlawan pada zaman kemerdekaan itu seperti orang tua kita yang menanam pohon. Dan pohon itu sudah tumbuh di pekarangan rumah kita. Maka pahlawan hari ini adalah orang yang memupuknya, orang yang memastikan pohon itu terlindungi, orang yang memastikan pohon itu tidak ada ulat, hama, dan orang yang memastikan pohon itu tumbuh di mana hasilnya itu bisa dinikmati oleh para pemilik pohon, kita semua, rakyat Indonesia. Itulah pahlawan. Maka jadilah yang seperti itu. Karena itu diperlukan oleh orang yang hidup kita. Tanpa kita meninggalkan jejak siapa yang menanam pohon itu, dan mereka orang-orang yang sudah gugur untuk kita. Oleh karena itu masa depan menjadi tanggung jawab kita. Oleh karena itu kita perlu pahlawan masa depan. Catat nih Mas Rizky. Kadang masih berpikiran gini Pak, kan apakah kayak pahlawan tadi sudah menyinggung terkait pahlawan kerukunan ya? Pahlawan kerukunan ini hampir sama kayak guru gak sih Pak? Misalkan kayak pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Apakah gimana gitu? Saya berharap memang kita tidak perlu menjadi pahlawan karena kita ingin dikenal. Diberi tanda jasa atau viral. Tapi kalau itu terjadi, ya kita tidak perlu mengelaknya dengan tetap tidak berharap bahwa itu memberikan satu hal-hal yang lain. Misalnya popularitas. Kenapa begitu? Sebab ada saatnya orang akan dihadapkan pada ketidaksesuaian antara realita dengan harapan. Kalau kita ikhlas, apapun realitanya, itu tidak mempengaruhi semangat kepahlawanannya. Oleh karena itu, menjadi pahlawan juga penting menjaga keikhlasannya. Berarti kita garis bawahi bahwa keikhlasan lagi-lagi apa ya, bukan kayak kita berbuat baik, kita berbuat hal-hal yang membangun, tapi harus ada kamera gitu, harus ada konten gitu, malah dibikin konten seperti itu. Tapi nggak masalah juga sih kan, asalkan memang ketika balik lagi ke niatnya entah
kita mau menebar kebaikan atau seperti apa gitu. Populer itu bonus saja. Bonus aja ya Pak ya. Karena pasti kan kalau masyarakat sendiri kan pasti kan menilai apa yang sudah diperbuat kan gitu. Kan namanya bonus ya. Kalau di perusahaan kan bukan hal yang jadi harapan tiap bulan seperti hanya gajian kan, honor gitu. Nah, gajiannya apa? Gajiannya adalah kebaikan untuk masyarakat. Oke. Kita ini kan anggota masyarakat kan. Iya, itu. Jadi kalau masyarakatnya baik, maka kita sebagai anggota masyarakat juga jadi ikut baik. Nah, kalau itu kemudian menjadi gaji pokok kita, ya kan? Gaji bulanan yang kita harapkan, indah sekali masyarakat. Indah sekali Jakarta ini ya. Dan tentu itu yang harus kita bangun. Saya yakin dalam kerukunan itu ada kedamaian. Dan dalam kedamaian itu ada pahlawan-pahlawan yang menciptakannya. Kita tidak tahu siapa mereka ya gitu. Apakah misalnya FKUB ya. Bahkan FKUB ini sudah membangun kota kerukunan ya, dari tingkat provinsi, ada di kota Jakarta Selatan, bahkan di kota-kota yang lainnya, bahkan di kelurahan, sehingga FKUB mendapatkan Harmony Award. Double lagi. Masyarakatnya dapat, pemerintahnya dapat tahun 2021. Tentu di sini banyak para pahlawan kerukunan. Saya mengapresiasi itu dan kita berharap sahabat-sahabat semua menjadi bagian di dalamnya dengan membangun kerukunan di keluarga, di masyarakat, bahkan dimanapun kita berada. Insya Allah. Mungkin satu lagi Pak terkait kita butuh sebagai anak muda ya Pak ya, kita juga butuh insight-insight baru. Bagaimana kita juga butuh motivasi dan harapannya Pak, khususnya di momentum Hari Pahlawan ini, gitu Pak. Saya mengajak kepada diri saya, Mas Rizky dan sahabat-sahabat semua, untuk mengambil nilai-nilai kepahlawanannya saja. Tanpa berpikir kita akan menjadi pahlawan. Seperti yang tadi saya bilang di awal, pahlawan itu identik dengan pengorbanan. Pengorbanan itu cirinya, dia memberi lebih dari kewajiban seharusnya. Misalnya, kita punya pekarangan rumah. Di depan pekarangan itu ada jalan. Kalau jalan di depan rumah itu kotor, tolong ambil tanggung jawab membersihkannya. Itu standar. Menjadi pahlawan adalah saat kita menolong rumah yang kosong, dia tidak ada penghuninya dan kita membersihkan. Itu pahlawan. Kedua, keberanian. Tidak semua orang mau memberi keberanian lebih saat ada tantangan. Saya nolong orang, tapi nanti saya terlambat ke kantor. Saya nolong orang, tapi nanti saya berkurang. Maka spirit kepahlawanan itu artinya saat kita mampu membangun keberanian lebih. Jangan pernah tidak yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat kita dan akan memberikan balasan yang di luar dari apa yang bisa kita pikirkan, dan itu jauh lebih besar. Dan terakhir, keikhlasan. Ini yang saya kadang-kadang suka confuse ya. Kadang-kadang kita lihat tayangan-tayangan TV dan sebagainya, seakan-akan kita melihat ada pahlawan di situ, tetapi kemudian hal yang sebaliknya terjadi, atau misalnya berbuat sesuatu karena konten. Nah, ini juga kita luruskan. Jadi November 2022 tanggal 10 adalah deklarasi kita untuk ikhlas membangun spirit kepahlawanan, bukan untuk konten dan bukan untuk viral. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rukun, demikianlah podcast dan bincang-bincang antara saya dengan Pak Dr. Haji Robi Nur Hadi. Banyak sekali insight-insight baru yang kita dapatkan bersama-sama dari perbincangan ini. Untuk itu kita mungkin akhiri saja podcast kerukunan pada kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episode akan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kerukunan.